Putu Dewi Cahyani dari Prodi Sarjana Terapan Jurusan Kebidanan NIM/PEN 0712421932. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi tentang etika profesi dan perundang-undangan. Etika profesi dan perundang-undangan. 3 topik yang akan dibahas. Yang pertama, kode etik profesi bidan. Yang kedua, belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, karakter bidan yang meningkatkan profesionalisme praktik kebidanan. Kode etik profesi bidan. Definisi bidan. Bidan adalah seorang perempuan yang harus lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk register, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik. Definisi kode etik. Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Definisi kode etik bidan. Kode etik profesi bidan merupakan suatu ciri profesi bidan yang bersumber dari nilai-nilai internasional dan eksternal, suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif profesi bidan yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Kode etik profesi bidan juga merupakan suatu pedoman dalam tata cara keselarasan dalam pelaksanaan pelayanan profesional bidan. Kode etik bidan berdasarkan IBI. Kode etik profesi bidan hanya ditetapkan oleh organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Penetapan harus dalam Kongres IBI. Kode etik profesi bidan akan mempunyai pengaruh dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi bidan. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia atau IBI 10 tahun 1988 dan petunjuk pelaksanaan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IBI tahun 1991. Kode etik bidan Indonesia terdiri atas 7 bab. Kode etik dibedakan menjadi 7 yaitu: yang pertama, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Yang kedua, kewajiban bidan terhadap tugasnya. Yang ketiga, kewajiban bidan terhadap sejawat atau tenaga kesehatan lainnya. Yang keempat, kewajiban bidan terhadap profesinya. Yang kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Yang keenam, kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa, dan tanah air. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah penutup. Belajar sepanjang hayat. Definisi belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat adalah suatu konsep, suatu ide, gagasan pokok dalam konsep ini ialah bahwa belajar itu tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal. Seseorang masih bisa atau dapat memperoleh pengetahuan kalau ia mau, setelah ia selesai mengikuti pendidikan formal. Berdasarkan ide tersebut, konsep belajar sepanjang hayat sering pula dikatakan sebagai belajar berkesinambungan atau continuing learning. Implementasi belajar sepanjang hayat pada kebidanan. Yang pertama, pada pendidikan formal yaitu bekerja sama dengan IBI dan pemerintah seperti mengikuti kegiatan kader desa. Yang kedua, pada pendidikan non-formal bisa mengikuti seminar dan pelatihan. Karakter bidan untuk meningkatkan profesionalisme praktik kebidanan. Profesi bidan. Profesi adalah pekerjaan yang kebutuhan pelatihan dan penguasa terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta profesi sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi bidang hukum dan kedokteran. Karakteristik profesi. Keterampilan yang berdasarkan pengetahuan teoritis, asosiasi profesional, pendidikan yang ekstensif, ujian kompetensi, pelatihan institusional, lisensi, otonomi kerja, kode etik, mengatur diri, layanan publikasi, dan altruisme. Yang terakhir, status dan
imbalan yang tinggi. Bidan sebagai suatu profesi, bidan mempunyai tugas yaitu yang pertama, selalu mengedepankan fungsi ibu sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Yang kedua, memiliki kode etik dengan serangkaian pengetahuan ilmiah yang dapat melalui proses pendidikan dan jenjang tertentu. Yang ketiga, keberadaan bidan diakui memiliki organisasi profesi yang bertugas meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, anggota menerima jasa atas pelayanan yang dilakukan dengan tetap memegang teguh kode etik profesi. Profesionalisme jabatan bidan. Bidan tergolong jabatan profesional. Jabatan dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu yang pertama, jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dan diatur berjenjang dalam suatu organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang ditinjau serta dihargai dari aspek fungsional yang vital dalam kehidupan masyarakat dan negara. Bidan sebagai profesi memiliki ciri-ciri tertentu. Bidan disiapkan melalui pendidikan formal agar lulusannya dapat melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara profesional. Bidan memiliki alat yang dijadikan panduan dalam menjalankan profesinya, yaitu standar pelayanan kebidanan, kode etik, dan etika kebidanan. Bidan memiliki kelompok pengetahuan yang jelas dalam menjalankan profesinya. Bidan memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Bidan memberi pelayanan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bidan memiliki organisasi profesi. Bidan memiliki karakteristik yang khusus dan dikenal serta dibutuhkan masyarakat. Profesi bidan dijadikan sebagai suatu pekerjaan dan sumber utama kehidupan. Profesionalisme. Pengertian profesionalisme menunjukkan pada dua hal, yaitu yang pertama, orang menyandang suatu profesi, yang kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Dalam kegiatan sehari-hari, seorang profesional melakukan pekerjaan sesuai dengan ilmu yang telah dimilikinya. Syarat bidan sebagai jabatan profesional. Yang pertama, memberi pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis. Yang kedua, melalui jenjang pendidikan yang menyiapkan keberadaan, diakui, dan diperlukan masyarakat. Yang ketiga, mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Yang keempat, mempunyai kewenangan yang disahkan atau diberikan oleh pemerintah. Yang kelima, memiliki organisasi profesi sebagai wadah. Yang keenam, memiliki kode etik bidan. Yang ketujuh, memiliki etika bidan. Yang kedelapan, memiliki standar pelayanan. Yang kesembilan, memiliki standar praktik. Yang kesepuluh, memiliki standar pendidikan yang mendasari dan mengembangkan profesi sebagai kebutuhan masyarakat. Yang kesebelas, memiliki standar pendidikan berkelanjutan sebagai wahana pengembangan kompetensi. Tanggung jawab profesional. Menjaga agar pengetahuan tetap up to date, terus mengembangkan keterampilan dan kemahiran agar bertambah luas serta mencakup semua aspek peran seorang bidan. Mengenali batas-batas pengetahuan keterampilan pribadinya dan tidak berupaya melampaui wewenang dalam praktik klinik. Yang ketiga, menerima tanggung jawab untuk mengambil keputusan serta konsekuensi dari keputusan tersebut. Yang keempat, berkomunikasi dengan tim kesehatan lainnya atau dokter dan perawat dengan rasa hormat dan martabat. Yang kelima, memelihara kerjasama yang baik dengan staf kesehatan dan rumah sakit mendukung atau untuk memastikan sistem rujukan yang optimal. Yang keenam, melaksanakan kegiatan pemantauan mutu yang mencakup penilaian sejawat, pendidikan berkesinambungan, mengkaji ulang kasus audit maternal atau perinatal. Yang ketujuh, bekerja sama dengan masyarakat tepat bidan praktik, meningkatkan akses dan mutu asuhan kebidanan. Yang kedelapan, menjadi bagian dari upaya meningkatkan status wanita, kondisi hidup mereka, dan menghilangkan praktik kultur yang sudah terbukti merugikan kaum wanita. Unsur pelayanan kesehatan. Yang pertama, unsur masukan yaitu semua hal yang diperlukan untuk keselerangan suatu pelayanan, yaitu tenaga, peralatan, organisasi, manajemen, keuangan, sumber daya manusia, serta fasilitas kesehatan yang lainnya. Yang kedua, unsur lingkungan yaitu keadaan lingkungan sekitar yang mempengaruhi penyelenggaraan layanan. Yang terpenting adalah kebijakan organisasi dan manajemen. Yang ketiga, unsur profesi yaitu semua tindakan yang dilakukan pada waktu penyelenggaraan pelayanan
dan dibedakan yakni tidak medis atau tindakan non-medis. Unsur keluaran yaitu penampilan pelayanan seperti penampilan aspek medis pelayanan dan penampilan aspek non-medis. Unsur pelayanan profesional, pelayanan yang berlandaskan sikap dan kemampuan profesional, ditunjukkan untuk kepentingan penerima, pelayanan yang diberikan serasi dengan pandangan keyakinan profesi, memberikan perlindungan bagi anggota profesi. Kriteria perilaku profesional, bertindak sesuai dengan keahliannya dan mendukung oleh pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan. Bermoral tinggi, berperilaku jujur, tidak melakukan tindakan coba-coba yang tidak didukung oleh profesi, tidak memberikan janji yang berlebihan, tidak melakukan tindakan yang semata-mata didorong oleh pertimbangan komersil, memegang teguh etika profesi, mengenali batas-batas kemampuan, menyadari ketentuan hukum dan membatasi gerakan. Pengertian nilai. Nilai-nilai adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan tentang suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Klasifikasi nilai-nilai adalah suatu proses di mana seorang dapat menggunakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai sendiri seorang bidan dalam melaksanakan asuhan kebidanan. Pengertian nilai personal, nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang. Nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku dan konsisten dan menjadi kontrol internal bagi seseorang. Nilai personal profesi dalam praktik kebidanan profesional yaitu yang pertama keindahan atau aksetis, altruisme, mengutamakan orang lain, yang ketiga equality atau kesejahteraan, yang keempat freedom atau kebebasan, yang kelima human dignity atau martabat manusia, yang keenam justice atau keadilan, dan yang ketujuh truth atau kebenaran. Pengertian nilai luhur. Nilai luhur dalam pelayanan kebidanan yaitu suatu penerapan fungsi nilai dalam etika profesi seorang bidan, di mana seorang bidan yang profesional dapat memberikan pelayanan pada klien dengan berdasarkan kebenaran, kejujuran, serta ilmu yang diperolehnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.